Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat jamaah subuh Nurul Jihad yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang memberikan limpahan nikmat dan karunia-Nya kepada kita nan bersama sehingga kita masih bisa melaksanakan ubudiyah sampai saat ini. Salam dan salam kita kirimkan kepada arwah junjungan kita yakni Nabi besar Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah membawa umat manusia dari zaman jahiliyah kepada zaman Islamiyah seperti yang kita rasakan sampai saat kini. Baiklah bapak-bapak, ibu-ibu jamaah yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan pembahasan awal tentang rukun haji. Patang tentang wukuf di Arafah. Bagi yang masih berniat untuk haji, tentu berkesempatan dapat wukufnya itu hari Jumat. Hari Jumat luar biasa. Banyak sekali hadis Rasulullah SAW yang terkait dengan kemuliaan hari Arafah yang bertepatan dengan hari Jumat. Jadi Al-Hajju Arafah. Jadi haji itu adalah wukuf di Arafah. Itu nan kedua rukun itu. Rukun yang kedua. Ini masuk wasalisuha. Salis yang ketiga yaitunya tawafu ifadah. Tawaf ibadah. Rukunan ketiga dari haji adalah tawaf ifadah. Jadi di dalam Al-Quran wal yatufu bil baitil atiq. Jadi hendaklah mereka tawaf di bait atiq. Bait atiq itu Ka'bah. Dinamakan bait atiq karena Allah Ta'ala memerdekakan dari tangan-tangan orang-orang sombong. Itu baitil atiq. Merdeka tu artinya dulu dikuasai oleh orang-orang yang sombong tu lapih dari tangan-tangan orang sombong. Wa yadkhulu waqtuhu bintisafil lailatil nahri. Masuk waktunya di pertengahan malam nahar. Jadi tawaf ibadah tu lana di pertengahan malam nahar. Kalau malam nahar berarti lah masuk 10. Malam nahar berarti 10 Zulhijjah. Itu waktu lah masuk waktu tawaf ifadah. Wa huwa afdalul arkan hatta minal wukuf. Tawaf ko dinilai sebagai rukun yang paling afdal bahkan dari wukuf. Itulah. Jadi pendapat yang menyatakan bahwa tawaf itu adalah rukun yang paling afdal. Walaupun dikatakan al-hajju arafah, haji itu adalah wukuf di Arafah. Tetapi yang tawaf itu sendiri itu adalah termasuk rukun yang paling afdal. Berbeda dengan pendapat Zarkasi. Kalau Syekh Zarkasi dia menyatakan tidak demikian. Bahkan disebutkan dua. Penjelasannya bahwa mengko dikatakan afdalul arkan li annahu musyabbahun bis shalah. Karena nang tawaf itu adalah disamakan diserupai dengan salat. Was salatu afdalu minal haji. Yang salat itu adalah lebih afdal daripada haji. Sementara yang tawaf itu sendiri nilainya itu dinilai ada kesamaan nilai plusnya dengan sholat.
Jadi makanya rukun yang ketiga ko tawaf di dalam Al-Qur'an kan wal yatufu bil baitil atiq. Hendaklah mereka tawaf. Dan tawaf ko arti tawaf tu keliling, berputar-putar. Jadi kawan ambo ketika patang ke umrah dia pakai bahasa Arab. Tawaf je. Putar. Dia kata bahasa Arab mereka orang seperteksi. Jadi menjadi ada simpul pusat sentral yaitu Ka'bah. Disitulah simpulnya tu pusatnya tu berputar saja. Dan itu adalah refleksi dari kehidupan awak memang harus bergerak. Kalau bahasa orang awak, kalau umpama rodaku berputar. Kalau kehidupan awak memang kehidupanku bergerak. Bergerak ada simpul tempat menjadi pusat gerakan. Yang menarik itu adalah ternyata ketika awak melakukan tawaf, gerakan awak itu mengambil posisinya adalah posisi sebelah kiri. Jadi rusuk awak sebelah kiri dah. Dimulai dari sudut Hajar Aswad, di situ mulai, di situ putar. Ternyata memang yang tawaf kau sendiri seperti pembahasan awak sebelumnya, jauh sebelumnya malaikat juga sudah melakukan tawaf. Tawaf di Arash. Tetapi memang ada riwayat yang menyatakan bahwa tawaf itu lalu kemudian dibuatkanlah Baitul Ma'mur. Disitulah tempat para malaikat bertawaf ketika menebus sebuah kesalahan dari malaikat agak pesimis dengan penciptaan Nabi Adam. Ketika Nabi Adam dinobatkan sebagai khalifah, lalu kemudian ada keberatan dan komplain dari malaikat, lalu kemudian dilakukanlah semacam uji pengetahuan. Diuji pengetahuan Adam dengan malaikat. Sementara Nabi Adam diberikan pengetahuan, diajarkan, tahunya malaikat indah atas kesombongan semacam memang apa nama mengecekan nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Kami kuah yang senantiasa setiap saat, setiap waktu kami yang berzikir, kami yang bertasbih, kami yang bertahmid memuji Engkau wahai. Kan itu masalah agak merangkuhkan diri lah. Lalu dilakukan semacam uji pengetahuan. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Diajarkan Nabi Adam nama-nama kasadoi. Tu tahu Summa 'aradahum 'alal malaika. Dia ujung ke malaikat. Ajo sampai dia engkau malaikat. Nak tahu malaikat. Jadi awak memang tak ada orang punya pengetahuan sempurna, tak ada orang sombong. Ambo waktu di Jambi ada diberikan materi, awak melatih materinya itu adalah pembelajaran orang dewasa, dibuat sebuah gambar atau cerita. Pertama adalah seorang guru yang mengajar hebat, lalu kemudian seorang tukang perahu. Guru yang hebat kau tadi nyo mengajar ke seberang. Naik perahu. Kecil pak guru ko ke tekang perahu ko. Naik atas perahu lah. Le sekolah pak je. Ka tukang perahu ko. Ndak nak dom sekolah. Ugi ya pak nak sekolah pak. Tanya yo pak kalau pak nak sekolah tu sekolah ko berilmu iko segala macamnya. Handi ada bodoh ada tekatu. Itu acara welece dan yang tiba di tengah-tengah lawi le tengah tengah sungai apa le pandai berenang kecil tukang perahu tadi nak pandai mau berenang ugi apa sepanjang hidup apa nak pandai berenang ya kok apa kok agak karam je. Pertamanya memandang dari sudut dirinya dengan keahliannya yo guru ahli hebat santiak tapi kan tak mesti harus meremehkan orang lain. Ternyata punya keahlian, punya skill ini tidak dimiliki dari guru kau tadi. Tiba di tengah laut, ugi orang sepanjang hidup ini pandai berenang je. Kapa kau kakak ramah, baru pak tu lagi. Wayo jadi pakai
Ndak ada awak nak cukui dah. Ndak ada awak nak sempurna. Awak jadi guru deh gara-gara awak lebih raja diberikan kesempatan. Tekan perahu tu di lo tekan tu makai adat ternyata nyo bisa survive dengan kehidupannya ternyata bisa nyo membiayai keluarga dengan membawa perahu itu contoh. Sadar awak memang subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana tu kerja malaikat. Menebus kesalahannya tu malaikat kok tawaf tadi tawaf di Baitul Ma'mur. Lalu kemudian Nabi Adam ikuti lo tradisi-tradisi tawaf. Lalu ketika Nabi Adam melanggar satu kesalahan, dilarang mendekati Baitul dimakan. Salah satu menebus kesalahannya sendiri, ini adalah tawaf oleh. Itu tawaf dari posisi Baitul Ma'mur dengan Ka'bah tu. Di situ itulah kemudian dimulai ritual tawaf. Tapi yang menarik itu adalah tawaf itu di sebelah kiri. Mangko kalau berjalan orang Indonesia kan sebelah kiri itu enak. Berjalan sebelah kiri belok. Sebelah kiri lanjut. Ternyata hebat orang Indonesia. Lomba pacu kudo berputar sebelah suwak atau sebelah kida? Kida. Lari pun kida. Ternyata posisi seperti itu. Balu merepet sebelah suwak payah. Itu ternyata memang diambil di bahagian sebelah kiri. Ternyata maknanya filosofi banyak lo tu. Iya, berarti memang itu adalah refleksi alamiah dari manusia itu. Kalau di Timur Tengah termasuk di Eropa tuh sopirnya setirnya di sebelah kiri kan. Tapi beloknya sebelah suwak deh. Beda deh. Sementara orang Indonesia eksperimennya ujinya memang merefleksikan itu. Ternyata produksi yang sama, merek yang sama, ternyata untuk konsumen Indonesia dengan konsumen Eropa berbeda. Berbeda lah tak setirnya. Kanan. Kalau orang Indonesia ya sebelah kiri, kiri. Baju kudu sebelah kiri. Lomba nama putar-putar lari atletis kan sebelah kiri je kan? Begitulah kehidupan. Jam tu sebelah kanan ya. Dulu makna itu mah, kalau makna rasanya. Kereta nak sebelah kiri. Ya pokoknya jalan kaki sebelah kiri lah. Jadi intinya memang rukun-rukun dari haji, rukun tawaf itu sendiri ternyata memang punya makna besar. Awak tawaf pun pakaian awak adalah pakaian yang sama. Ya masuk ihram lah, pakaian ihram awak. Pakaian tak berjahit. Berarti kalaulah ibadah haji kau memang melambangkan tak ada di panggaan status sosial situ dong. Semuanya orang kayu, orang bansai tergantung travel aja tidak memberangkian. Merek warnanya nadang untuk tandu bisa orang padu hilang kau mutai dekialah kartu gay. Kalau jamaah haji pakai bendera Indonesia supaya jangan hilang dari kelompok. Karena memang ternyata berjamaah itu adalah sebuah kekuatan. Sama seperti buruang. Dulu buruang kalau nyok tabang tu kalau nyoba samo tabangnya tu sayunya samo tu. Kekuatan tu energi tu. Samo je tukang biduk tu dayung nama sesamo tu samo gerakannya capek langkah. Pi cie batikai cie kasuo cie ala basera-sera. Sinang kasinane cie melo cie megang. Helah tu dah baca boleh. Mangkue langkah tu serentak indah. Takah pasukan tu bari ancak bari wak mancale pun sanang. Hai. Aku kalau seandainya berjamaah wak tu energi dia wak kekuatan.
Kalau wak seorang, kalau mohon maaf lah anak mahasiswa dan demo tu, kalau nyo tarak main seorang ya memungkang-mungkang tu nak doer itu. Tapi kalau lah bakurumune, nyo panakui sebenarnya. Tapi nama perilaku gerut, nama tu perilaku kerumunan, oh ya lah bagah loh. Kalau orang lo ada pungkang lah ikut semacam, soalnya pangacui dah. Tapi karena rami-rami menjadi bagak lah. Tapi harusnya yang positif. Nah, jadi tawaf itu sendiri dari rukun termasuk salah satu rukun yang afdal, rukun penting. Lah, saya enak lah pembahasannya di sini penjelasannya. Jadi tawaf, ini tawaf kok ada 3 tawaf kudum, tawaf ifadah, tawaf wada. Tawaf kudum bahasa Arabnya itu selamat datang lah, ketika awak baru datang. Kalau tawaf ifadah, kau nak tawaf rukun haji kan? Dan rukun haji waktunya adalah di tengah malam nahar. Tawaf wada dengan masuk pertengahan angka 2 daripada malam nahar. Kalau nyo tawaf sebelum itu ndak sah dah. Ndak sah tawaf itu dah. Jadi adolo waktu tu nak tangguh amir itu tu deh. Kanonya kalau bertingkik-tingkik mah. Lah banyak lah do di dua tu panwa kalau umrah saya nak rami benar. Kalau haji, kalau tawaf yang kayak gitu tuh, kalau tawaf kudum bisa aja mungkin di waktuan. Itu kalau tawaf wada tuh berarti untuk satu waktu. Ya tapi waktu kan agak panjang juga. Ya juga panjang. Tapi karena memang ada pembatasan waktu, tentu memang padat. Ini memang ada jadwal. Tentu diatur jadwalnya. Kalau nak diatur jadwalnya kan itu yang menyebabkan terjadinya berbagai macam musibah. Sebenarnya kalau lai konsisten je awak ko jamaah ko ada diatur ko jamaah tinggi-tinggi ko rendah-rendah lah diatur waktunya itu. Kalau kini ko kan dak bisa menurut iko menurut haji ya, iko na lebih afdal, dak bisa lah. Untuk pengetahuan awak tapi untuk pelaksanaan awak ikut terhadap aturan yang dibuat. Seperti pembahasan sebelumnya, tak boleh egois. Karena hakikat dari ibadah itu tetap kemaslahatan dan keselamatan. Dan sampai memaksakan diri untuk menunaikan suatu ibadah, tetapi mengancam keselamatan awak. Bahkan syarat dari haji sendiri adalah ada keamanan dari harta dan nyawa awak. Jadi sebegitunya. Maka orang Indonesia lah diatur saja. Tas edo, tas sandale, lah dulu tempat bilik sandale, tas aye, lah lengkap saja orang awak tu. Lah secukui-cukui dipijak awak. Tu apa lagi kau kalau haji tu nama lah haji lah tambayang padi ramai. Tapi kalau untuk pengalaman umrah lah terbayang lah gambaran pelaksanaannya. Tapi kalau mencari kepadatannya itu tentu di haji itu. Tapi apa lagi tu bisu kini kalau mulai itu lah mulai ramai itu. Terbayang untuk kota Indonesia aja 221.000. Tambahlah negara-negara lain berapa banyak, tambahlah orang Arab. Lah, itu ketiga itu tawaf. Lalu nang kampe warabi'uha sa'i baina safa wal marwata antara safa wal marwati dan marwah sab'an 7 kali sa'i. Jadi kalau tawaf kali-liang berputar-putar 7 kali lo tu 7 kali lo sa'i 7 kali lo.
Dah bahan berhenti lah. Serahat tak boleh dipasona. Tak terlalu berlari-lari. Tapi kan tu tinggal teji awak dari jamaah. Tapi kalau awak lepas sama tu nak terasa lupa ni dah. Tak sepane. Apalagi kalau awak membaca sibuk membaca bacaan awak putaran pertama kalau bacaan juga. Takkah awak kini kau mapa le payah. Dulu tak mapa murah tambah semangat. Jadi kalau langsung semangat sendirinya tu. Apalagi bahagia waktu tiba di tanah suci tu menceliak Kaabah tu di rasa kadidu di Kaabah tu. Sanang ti memang kalau apalagi awak rasa-rasa nak kamu kini tak bayang-bayang dah awak pai tu kira dapat dia kesempatan pai. Ambo nak terfikir ambo tu pai murah dah. Dapat dia kesempatan perai lo tu lah. Alhamdulillah ada doanya. Jadi sa'i antara Safa dan Marwah 7 kali itu tuan. Jadi 7 kali itu ternyata refleksi jumlah hari itu kehidupan awak, ikonan waktu tarik kehidupan awak dalam seminggu itu 7 hari serba tujuan. Kau nak berputayo harus manggari awak hidup awak kau bergerak, ndak mencelabi je dia nak nyanyang je nak lalu je dah manggari bergerak. Jadi ritual-ritual ibadah PK Makkah tu nak nyang ya dah. Yang bergerak tak itulah kehidupan awak. Hari dan jumlahnya 7 hari. Awak melakukan tawaf 7. Saya 7 nak boleh lu kurang tu dah. Tak boleh kurang. Bala mengurangnya hari Sabtu Abang mengurang minggu hari 6 je lah je. Hari jadi aja 6 dah. Bala mencara tak bisa lah 7. Tu yakinan ba'da tawaf qudum. 7 kali ni tu asal sudah tawaf qudum selama malam yakuf di Arafah, selama belum wukuf di Arafah. Yakin awak ni jumlah itu 7 ni. Berarti kalau tak kini kalau ada pakai buku awak aku baca pertama, sain yang pertama kalau tak bayang boleh dah. Aku orang kedua, kini kau lah terpimpin saja. Lah tertuntun, lah murah. Apalagi di HP baca lah dulu di HP kan. Au ba'da tawaf ifadah. Jadi bisa sesudah tawaf qudum selama belum wukuf di Arafah atau sesudah tawaf ifadah. Jadi kalau tawaf qudum sebelum wukuf di Arafah atau sesudah tawaf ifadah. Nah. Jadi ikut yang sa'i, rukun sa'i antara Safa Marwah, Darqutni dan isnad hasan Nabi sallallahu alaihi wasallam menghadap kiblat pada sa'i. Kata Nabi, ya ayuhan nas is'au, wahai manusia sa'ilah kamu, fa inna sa'ya, sungguhnya sa'i qad kutiba alaikum, sungguh difardukan atasmu. Wa aslu sa'i, aslinya dari asalnya sa'i itu adalah al-isra, bersegera. Jadi kalau dewak kan lari-lari kecil namanya. Walau iktasara ala maduna sab'i lam yajzi'uhu. Kalau kurang dari 7 ndak memadai, ndak cukup sa'i namanya itu. Kau pasti ni 7. Kalau ragu pada bilang walau syakka fi adadiha, kalau ragu pada bilang sa'i qabla faraghihi, sebelum selesainya, akhadha bil aqalli, ambil 6 paling sedikit 7 atau 6 ya, 7 atau 6 ya, 6. Takah marukun solat awak, rakaat solat awak. Ragu awak ambil dan sengene 6 7 7 5 5 7 5 6 5 7 tu mungkin dulu je lah. Pokok pilih yang ketek. Karena memang harus yakin 7. Kalau kurang ndak dinilai ndak mencukupi sa'i nama itu lain. Kau harus yakin yang soal sa'i kau tadi. Ya. Ya mulai start dari Safa sampai Marwah. Ndak boleh dimulai dari Marwah. Kalau dimulai dari Marwah tetap dihitungnya adalah dari Safa. Ganjil genap. Ganjil genap.
Nah, pokoknya dia lewat mulai dari sana Safa pasti beku berakhirnya di Marwah. Itu kan soal hitungan anu itu. Tapi berarti 5 atau 7 lah ya, 5 atau 7. Itu beda 5 atau 7 atau ampe atau 6 ko ragu awak pilih yang sedikit. Karena memang hitungan itu harus dipastikan sebanyak 7. Kalau ragu ambil 16 ketik. Jadi sama seperti sa'i itu sendiri kalau dalam sejarah sama jo mengana sejarah istri dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Kalau kini itu lancar. Kalau dulu bahaki kira bantu Kalau dalam buku-buku waktu SD itu nampak buki tonggok ste. Aku buki tonggok. Kalau kini cari mana buki tonggok seketik oke. La istilahnya lah baalah nama itu Marwah dan nampak la marwah tu lah balantai lah samuan aja lah nampak benar lah singin yang kalau safa tu lah dojo nampak tu tinggi surau juga lah. tapi awak ada lantai 2 lantai ya kalau banyak lantai-lantai tu. Nah jadi itu yang sa'i berarti awak ketika lari-lari kecil tu makan sama kan karena doa lena rabbighfir warham wa'fu wa takarram wa tajawwaz amma ta'lam innaka ta'lamu ma la na'lam innaka antallahu al-azizul akram. Itu tuh lari-lari sasa-sasango tu rabbighfir warham wa'fu wa takarram wa tajawwaz amma ta'lam innaka ta'lamu ma la na'lam innaka antallahu al-azizul akram. Ada hijau ketika lampu hijau. Tapi ketika mencari Safa dan Marwah, inna Safa wal Marwata min sya'airillah faman hajjal baita aw ya'tamara fala junaha alaihi ay yatawafa bihima wa man tatawwa khairan fa innallaha syakirun alim. Itu ayat Al-Qur'an. Nah, bacaan ayat Al-Qur'an ketika mencari bukit Safa, wa baca tu. Ketika mencari bukit Marwah, dibaca tu. Nah, ketika lampu hijau, lari-lari kecil tu atau rabbighfir ya Allah ampunilah aku warham sayangilah aku wa'fu maafkanlah aku wa takarram muliakanlah aku wa tajawwaz amma ta'lam. Kau dah orang ngek juga kalau lalu kadang-kadang kalau nak bapa saja kene harus anu dengan ala murah lupu ya. Nah jadi itu doa-doa yang hebat. Adolo kan innaka ta'lamu ma la na'lam. Engkau maha mengetahui apa yang kami tidak ketahui. Itu tadi poin. Jadi awak sadar awak tidak ada awak tahu dona mana dia ada Allah Taala ilmu tentang itu baru tahu awak. Kalau tidak ada ilmu Allah Taala, Allah yang maha tahu. Jamaah Indonesia lah lewat lampu hijau tu nyoba baca salawat. Subhanallah walhamdulillah. Subhanallah walhamdulillah. Oh tu kaji orang celiak dia. Cek lain itu baik. Nak ada dah. Lampu hijau tu pun negara lainnya baru kena kencang. Aduh nak kencang lari. Inyo cigil lari itu baala. Awak sasangok. Habir warham. Itu aja lah sasangok tu mak. Indah inyo lari kencang bukan lari kecil. Kalau kan disunatkan lari kecil. Dia itu lari kecil itu. Dia awak nak lari kencang ya. Lari langkah ya dah. Bala maiki langkah awak. Inyo tu lah lari kecil itu. Indah memang lari benar. Nyotih dia lari benar tu dari awak lah. Dia awak lari kecil itulah lari benar dia awak. Dia awak lari kecil awak tu dia melangkah itu. Ngomong aduh kencang-kencang itu. Jadi sa'i itu adalah mengana ritual atau refleksi terkait dengan sejarah Siti Hajar yang lari-lari kecil antara Safa dan Marwah. Yang menarik pembelajarannya itu adalah karena berjuang untuk anak. Makanya memang wanita itu adalah sosok yang tangguh dalam kondisi apapun, walaupun tak kata kondisi oh lah jangan nama dia. Nah, jadi intinya adalah bahwasanya rukunan kampenya adalah sa'i. Nah, kita melaksanakan sa'i lari-lari kecil
lari-lari kecil mengingat perjuangan dari Siti Hajar di dalam memberikan minuman, mencari minuman untuk anaknya yang bernama Ismail. Ketika Siti Hajar awak masih muda matah baru punya anak, dan tadi yang pulai di tengah padang pasir, pulai payi lo, abah balik ke rumah bini tua, tinggal diri seorang. Dicaliak katih rata katu, dicaliak suuk kidan ada batang kayu do, pembekalan lah habis, anak manangi, lah hilang suara, baakalai. Nan Siti Hajar nak mau berhenti, nak akan pernah berhenti, nyotari berjuang, nyotari mencari, rasa-rasa nampak aye di Bukit Safa. Larilah ke Safa tu, kira nak do. Celiak lu arah ke Marwah. Bentuk-bentuk ayen atau kamu tapi lah buah tu Murgana ke orang tu Fata Murgana. Hari panih maninti yang awi anak suaro labi. Aye susu nang kadeg yang kanak gelah kariang dek kano wana do minum aye labi. Tapi karena memang ternyata berjuang wak dulu, bau sahu dulu, melangkah dulu, menggari dulu, apapun keputusannya tu Tuhan. Sebenarnya dari perjuangan-perjuangan dari Safa dan Marwah yang dilakukan oleh Siti Hajar, ternyata air yang dibutuhkan itu berada muncul di dake telapak kaki Nabi Ismail. Itulah di Makkah tempewan itu nak nampak mana di mana ya Zam-Zam ada macam dia lah setiok keran dia lah ada je sedue. Di matampe mana sumber mana nampak kecil orang ada dulu sumber di mana bisa macam dia. Awak waktu umrah kan bisa. Tak ada bisa macam dia lah. Awak macam dia ya Zam-Zam dalam kejam dia ya Zam-Zam. Kiwe mambo botol ke harus dibawa dari rumah lah. Jadi itulah kira masih panjang pembahasan tentang sa'i. Tentang sa'i kita cukupkan demikian. Nang katikonya adalah tawaf, nan kampenya adalah sa'i, lari-lari kecil antara Safa dan Marwah. Fa'tabiru ya ulil absar la'alakum turhamun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.